Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subekti Fajar Fakih. Saya adalah seorang master instruktur di Gusmus Raksa Jasad. Oke teman-teman, jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang 4 pola, tapi lebih spesifiknya di pola tidur ala Gusmus Raksa Jasad. Jadi bagaimana sih pola tidur? Misalnya nanti kalau tidurnya tidak teratur, apa yang terjadi? Nah, nanti kita kupas sekilas teman-temannya. Oke, soal tidur pasti semua orang sudah tahu. Tidur itu tidak sekedar hanya tidur memejamkan mata teman-temannya, tapi di dalam tidur itu banyak sekali proses terjadi. Seperti ibaratnya kita terjadi peleburan sel secara maksimal itu atau Big Bang itu saat tidur teman-temannya. Jadi bagaimana tidur yang baik? Oke, seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama, mungkin teman-teman kalau bangun tidur pagi-pagi sering ngerasa badan begal, sering ngerasa lesu atau bagaimana. Nah, itu teman-teman biasanya adanya gangguan pola tidur atau tidurnya kurang teratur. Nah, di sini nanti kita kupas gimana tidur yang baik ala Gusmus Raksa Jasad. Jadi sebelumnya perlu teman-teman ketahui saat kita tidur ini terjadi peleburan sel ya, seperti yang tadi saya bilang di awal secara menyeluruh. Kenapa tadi bangun tidur bisa terasa lesu, letih, lemas, pokoknya badan tidak enak. Padahal kita tidak habis aktivitas yang berat atau tidak lelah di hari sebelum kita tidur. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi rasa tidak enak, lemas atau letih, pegal yang teman-teman rasakan itu karena teman-teman saat tidur itu kurang maksimal atau tidurnya kurang berkualitas. Kenapa? Karena sel-sel di dalam tubuh ini tidak memecah secara sempurna sesuai keilmuan Gusmus Raksa Jasad. Jadi teman-teman itu baiknya kapan sih tidur? Baiknya bagaimana sih tidur itu? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana tidur yang baik ala Gusmus Raksa Jasad. Oke teman-teman, jadi kapan waktu tidur yang baik? Nah, usahakan teman-teman ini tidur saat paling telat jam 11 malam atau jam 23.00 sampai jam setengah 4 pagi atau jam 3.30 WIB. Nah, itu usahakan teman-teman tidur dalam posisi yang lelap atau usahakan tidur di waktu itu jangan sampai terganggu lah, atau teman-teman waktunya tidur itu teman-teman begadang atau teman-teman melakukan aktivitas yang mungkin kurang ada manfaatnya. Jadi ini pertama, kenapa pagi-pagi teman-teman itu kalau bangun tidur sering ngerasa letih, lesu. Nah, di sini teman-teman di jam tersebut yang seharusnya teman-teman itu tidur, teman-teman masih mungkin melek, begadang. Kecuali ini untuk teman-teman yang ada aktivitas lain seperti kerjaan dan lain-lainnya, itu pengecualian ya. Ini khusus yang mungkin kita tidak ada aktivitas apa-apa, mungkin bermain game atau mungkin online saja browsing, scroll media sosial. Nah, itu teman-teman yang harus diperhatikan, kita hindari di jam-jam tersebut. Jadi pada jam tersebut itu jam 11 malam sampai jam setengah 4 pagi, kalau secara keilmuan di Gusmus Raksa Jasad ini atau terapi kabuyutan Nabawadatalah, sama saja di kami namanya seperti itu. Jika teman-teman tidur di jam 11 sampai jam 3.30 pagi, nah itu peleburan sel secara menyeluruh itu akan sempurna. Alhasil teman-teman bangun pagi itu bisa fresh atau bugar kembali. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ada gejala sering lelah, lesu, letih, padahal sebelumnya tidak capek, tidak kerja berat, mungkin tidak melakukan aktivitas fisik yang melelahkan. Nah, ini mungkin salah satu jawaban buat teman-teman yang selama ini, kenapa kok saya bisa seperti ini, kenapa kok nggak enak tidur perasaan cukup. Nah, mungkin teman-teman bisa tidurnya keliwat tuh, misal jam 1 malam teman-teman baru tidur, tapi teman-teman semuanya bangun jam 5 pagi. Nah, itu kan kalau secara waktu mungkin pas ya, tidak kurang, tapi teman-teman di jam tersebut itu sudah telat untuk melakukan peleburan sel secara maksimal. Jadi teman-teman itu dibilang seperti peleburannya itu tidak maksimal, jadi ada mungkin pembelahan yang kurang sempurna, alhasil menyebabkan pegal, letih, lesu, dan badan tidak enak. Seperti itu rekan-rekan. Nah, untuk organ apa aja yang terganggu?
misalnya teman-teman tidak maksimal tidurnya, yaitu biasanya lebih ke liver dan limpa teman-teman yang terganggu jika siklus tidur teman-teman kurang maksimal atau kurang berkualitas. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan jawaban untuk teman-teman yang merasakan keluhan tadi di awal atau ingin menyebarkan kebaikan ini. Silahkan sampaikan ke rekan-rekan, ke saudara, ke seluruh yang ada di samping rekan-rekan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Subukti Fajar Fakih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.